Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safira, NIM 248201012, kelas 1A Farmasi, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, dosen pengampu Bapak Medi Andriani, MFAM SCI, dari Stikes Harapan Ibu Jambi. Baik, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing dan produk sisanya. Sampah metabolisme ini dikeluarkan atau disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Urin kemudian akan turun melewati ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Sistem perkemihan berfungsi untuk menghasilkan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebihan dari darah. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan 2 otot Sphincter dan uretra. Bagian-bagian dari sistem perkemihan dan fungsinya. Urin. Urin adalah limbah cair yang terdiri dari air, garam, dan zat sisa metabolisme tubuh seperti urea dan asam urat. Berikut ini adalah organ-organ yang tergolong dalam sistem perkemihan beserta fungsinya. 1. Ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Fungsi utama ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, serta mengatur pH atau tingkatan keasaman darah. 2. Ureter adalah bagian dari sistem perkemihan yang menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. 3. Kandung kemih. Organ yang berada di dalam perut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah berisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa menampung urin hingga 300-500 ml. 4. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan uretra pada wanita hanya sekitar 4 cm saja. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra, terdapat cincin otot atau sphincter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Berbagai penyakit pada sistem perkemihan. Gangguan pada sistem perkemihan dapat terdeteksi dari perubahan warna urin. Urin yang sehat dan normal umumnya berwarna jernih kekuningan hingga kuning keemasan. Warna urin tersebut berasal dari zat yang disebut urokrom. Namun, konsumsi makanan dan obat tertentu terkadang juga dapat mengubah warna urin. Berikut ini adalah beberapa masalah atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem perkemihan. 1. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah infeksi yang terjadi pada bagian manapun dari sistem perkemihan mulai dari ginjal hingga saluran kemih. 2. Batu saluran kemih adalah kondisi ketika terbentuk batu dari sistem perkemihan seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar pula resiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. 3. Inkontinensia urin adalah kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan, sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. 4. Uretritis adalah peradangan pada uretra yang disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. 5. Sindrom nefrotik adalah kelainan ginjal yang disebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. 6. Sindrom nefritik adalah pembengkakan atau peradangan pada ginjal. Jika tidak segera diobati, sindrom nefritik dapat menyebabkan gagal ginjal. 7. Gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh.
Diagnosis dan penanganannya. Diagnosis dan penanganan yang tepat akan mencegah kerusakan sistem perkemihan, sehingga kondisi tersebut dapat diobati dengan baik. Mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai perkemihan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.